Salah satunya, kalian percaya atau enggak, 80% imigran datang Jepang itu orang Indonesia. Oke, sebelum kita berbicara, berempat ini mau kenalan dulu. Nama aku sendiri Maestro Noval, bisa dipanggil Kang Noval. Dan di sini ada siapa? Nama saya Eugene Adrian, bisa dipanggil Eugene. Ya, pagi semuanya, kenalin nama aku Bramantio Wulung dari jurusan Hubungan Internasional. Kalau aku namanya Titus Axel Nathaniel, bisa dipanggil Kak Axel. Oke, lanjut Kak Axel. Oke, halo. Balik lagi. Kita bakal ngobrolin tentang kegiatan kemarin. Kita udah ngajar dan kegiatannya cukup seru. Sekarang kita mau ngobrolin gimana refleksi dari masing-masing peserta mengenai kegiatan kemarin. Sebelumnya kita bakal mulai dari Axel dulu. Jadi gimana, Axel? Ya, jadi menurut saya sih refleksi dari saya kemarin tuh sangat menyenangkan banget sama Semak 2 Penabur ya. Saya tuh sangat senang karena anak-anaknya interaktif, walaupun di awal-awal kita agak keteteran gara-gara nggak bisa buka website buat presentasi. Sama saya nggak dapat kebagian jatah ngomong, saya sedih sebenarnya. Ya, menurut saya sih cuma itu aja. Kalau dari Eugene sendiri, Eugene kan kemarin ngomongnya lumayan banyak nih. Gimana Jin, perasaannya Jin? Sebenarnya kalau dari anak-anak sendiri tuh mereka ada beberapa yang cukup antusias, cuma ada beberapa tuh yang mungkin kurang banyak interaksinya. Makanya mesti kita dekati supaya mereka juga ada keinginan untuk berinteraksi. Cuma so far sejauh ini yang kita dapat nilai dari kegiatan kita berjalan dengan lancar dan sesuai substansi yang sudah dibuat. Namun ada beberapa kesalahan minor yang memang kita juga kemis atau terlupakan. Makanya nanti juga kita akan ada sedikit eval untuk mengevaluasi kinerja kita dalam kemarin mengajar. Itu sih kalau dari saya. Oke, kalau dari saya sendiri kemarin tuh kegiatannya seru banget. Kita dapat interaksi dua arah. Tapi waktu kita sangat terbatas, jadi semua yang direncanakan itu nggak semuanya bisa kita aplikasikan dengan lengkap. Banyak yang harus kita potong-potong, banyak yang harus kita lewatin beberapa. Dan di awal-awal kelasnya mulai itu kita dapat kendala kayak yang tadi udah Axel bilang. Tapi kita berhasil nge-backup kendala itu. Dan so far so good sih hasilnya, dan anak-anaknya juga seru, mereka menikmati, mereka enjoy. Ya, seru banget kemarin acaranya. Kalau dari Wulung gimana, Lung? Ya, mungkin yang pertama kalau dari saya itu benar yang dibilang sama teman-teman yang tadi, acaranya berjalan lancar, acaranya berjalan seru, walaupun ada beberapa kendala yang ditemui ketika melakukan kegiatan, tapi puji Tuhan masih bisa diselesaikan masalahnya dengan cepat, dengan sigap oleh teman-teman dan juga dengan saya. Mungkin kalau untuk terkait dengan kegiatannya di kelas sendiri berjalan dengan lancar, gamesnya juga berjalan dengan seru, anak-anaknya yang pertama terlihat sedikit agak kebingungan menjadi antusias karena gamenya mudah dipahami, mudah dicerna, dan pertanyaan-pertanyaannya juga cukup agak sedikit nyentrik begitu. Cuman bagian pertanyaan beberapa memang harus dievaluasi, tapi secara keseluruhan setelah dari sesi games memasuki sesi materi dan sekaligus apa itu HI, anak-anaknya cukup antusias, terlibat beberapa kali berdiskusi dengan kami sebagai pembawa materi, dan juga beberapa siswa juga bahkan mendatangi kami secara personal untuk bertanya terkait dengan apa itu HI begitu sih. Ya, dari itu saja. Nah, dari cerita gimana pelaksanaan kemarin kita udah dengar dari semuanya, dan selanjutnya kita bakal ngebahas apa sih hal-hal yang bisa kita dapetin dari kegiatan kemarin. Kita mulai lagi dari Axel. Oh, yang saya dapetin tuh kayak jangan takut karena akan gagal gitu. Kita kan sangat anxious gara-gara semisal anak-anaknya nggak reaktif atau nggak engage dengan kita. Sebenarnya jangan berpikir kayak gitu. Jadi tetap positive thinking aja, sesuai jalanin plan aja. Semuanya pasti bakal berjalan dengan lancar. Kalau dari aku gitu, Mahes. Oke, sekarang dari Eugene, apa Jin yang bisa lu dapetin dari kegiatan ini? Salah satu yang paling mencolok adalah bagaimana caranya kita
membuat bahasa kita itu sesimpel mungkin untuk dipahami oleh anak-anak SMA. Karena kita awal berpikir itu bahasa kita tuh udah simpel, tapi begitu kita praktek di kelas, ternyata nggak semua anak-anak itu mengerti apa yang kita sampaikan. Sehingga kemudian kita ini harus bikin bagaimana materi yang kita sampaikan itu mudah dimengerti oleh anak-anak SMA. Kemudian juga kita, karena anak SMA itu mudah bosan, kita juga harus bikin bagaimana acara kita itu nggak bosan dan selalu berubah, selalu moving. Jadi nggak statis, harus tetap dinamis. Itu bagi kami adalah tantangan yang cukup besar. Makanya kedepannya itu yang akan kami bakal gali lebih dalam, bagaimana caranya untuk mengimprove atau menghasilkan hal yang lebih dari hal seperti itu. Terima kasih. Oke, kalau dari saya sendiri ya, acara kemarin tuh banyak banget yang bisa didapat. Salah satunya yang paling berharga itu bagaimana cara mengemas sebuah acara dengan kegiatan yang cukup banyak, tapi kita punya waktu yang sedikit. Dan pada saat pelaksanaannya kita harus sedikit memodifikasi, kita harus sedikit ada yang kita lewati tanpa kita benar-benar mengurangi isi dari kegiatan yang ingin kita sampaikan. Nah, itu tantangan yang berharga yang pengalamannya bisa kita ambil. Terus selain itu kita juga bisa belajar bagaimana kita approach, bagaimana kita cara berkomunikasi dengan anak-anak SMA, di mana mereka ini harus menggunakan bahasa yang simple, yang sederhana, seperti yang tadi udah Eugene sampaikan. Karena semakin sederhana, mereka semakin mengerti. Jadi materi kita emang berat, tapi kita harus bisa mengemasnya sesederhana mungkin agar mereka bisa mudah memahaminya. Mungkin itu. Nah, sekarang lanjut ke Ulung nih. Ya, mungkin sama halnya dengan teman-teman yang tadi udah sempat katakan terkait dengan pelajaran-pelajaran yang bisa didapat, kayak memperhalus kata-kata yang biasa digunakan sedikit kaku, sedikit sangat berbau akademik begitu, tapi harus bisa diubah menjadi kata-kata yang mudah dipahami untuk anak-anak SMA begitu. Selain itu juga yang kalau saya pribadi yang bisa saya dapatkan itu adalah terkait dengan bagaimana menciptakan situasi antusias untuk anak-anak SMA gitu, sehingga mereka juga nantinya juga ingin terlibat begitu untuk dengan materi-materi yang ingin kita bawakan gitu sih sebenarnya. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Ulung, cukup. Nah, sebenarnya program kita nggak selesai sampai sini. Ini baru kegiatan pertama kita, dan selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama dengan perbaikan yang cukup banyak, dengan evaluasi yang sudah diberikan daripada dosen juga. Karena ini bentuknya tugas mata kuliah, jadi kita ada perkembangan dari program yang kemarin ini. Untuk yang selanjutnya kita bakal lebih baik, kita bakal bikin program yang lebih menarik lagi dan isinya lebih menyenangkan lagi. Jadi di video selanjutnya kita bakal lanjut ke SMA berikutnya. Sampai jumpa lagi semuanya. Dadah.